Ada trouble sedikit di sini gimana tadi? Iya, jadi ternyata laptopku itu nggak kompatibel sama LCD proyektornya, Ki. Jadi kurang lebih LCD-nya itu nggak bisa nerima resolusi apalah itu resolusi laptopku itu terlalu tinggi gitu ya. Jadi LCD-nya nggak bisa nampilin. Bisa tadi sih katanya Mbak Mona sih sama Indri bilang sempat bisa tapi nyala terus gelap, jadi kedip-kedip gitu. Akhirnya tadi minjem laptop yang mungkin lebih bisa kompatibel sama LCD-nya. Ini apa? Yang kerja di Bank Indonesia, laptop yang kerja di Bank Indonesia, terus tadi di email filenya, file keynote-nya di email, dan ya sekalian berlatih. To be mindful, inhale, exhale. Oh, tetap tidak bisa ternyata. Coba lihat, lihat aja bisa, ya, tetap nggak bisa. Iya, laptopnya tetap nggak bisa. Mungkin karena apanya ya? LCD-nya kemungkinan, karena kalau laptopnya udah diganti tetap nggak bisa kan? LCD-nya ya. Iya sih, gitu. Ya. Jadi hari ini mencari cara. Iya, mencari cara gimana. Tapi kalau dari saya sih ya flowing aja. Apapun yang terjadi, kalaupun nanti juga tetap nggak bisa karena LCD-nya rusak gitu, nggak bisa nembak gitu, nggak bisa nampilin, ya tanpa slide mungkin. Iya. Gak usah ditanya, aku dikasih nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ditutup aja. Dengan Mas Aziz ini seorang pakar mindfulness ya. Kita sambut Mas Aziz. Jadi kalau cari Instagramnya gitu ya, menjawab keresahan kita, biasanya gitu. Bentar ya, aku cuma mau ngomong sama kamu. Hari ini kita gajian. Nah itu biasanya menjadi nyamanya gitu. Oke, kita langsung aja Masuk lama lagi ya. sesi dialog mindfulness bersama Mas Aziz. Namun sebenarnya tidak tahu mindfulness ini apa sih sebenarnya, dan penting nggak sih sebenarnya untuk diterapkan di dunia kerja atau di dunia sehari-hari? Oke, pertanyaan pertama langsung serius ya. Langsung ini kurangin kerjaannya ini. Kualitas tidurmu seperti apa? Apakah setiap malam tiba-tiba terbangun? Kalau sudah berdampak ke stres berlebihan, mengganggu kualitas rekreasimu, kualitas istirahatmu, akan berdampak ke kesehatan. Kesehatan bisa macam-macam dampaknya, gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin gambaran saja bahwa stres yang berlebihan itu seperti kuadran warna merah. Stres yang kurang ya, menjadi too little stress, kamu menjadi laid back, malas-malasan. Jadi wajar kerja itu stres, cuma perlu dijaga di warna apa itu kuning atau maksimal O. Disitulah kamu mendapatkan optimum stres sehingga performance-mu menjadi peak. Rasakan titik itu lagi tuh excitementnya tuh udah nggak sama, atau bahkan kayak flat aja gitu. Karena itu kan kayak kok jadi nggak ada semangat ya, kok jadi nggak ada sparknya ya. Nah, cara memunculkan emosinya lagi tuh kayak gimana ya? Kemungkinan pertama adalah karena kejadian traumatis. Dan biasanya kejadian traumatis itu bikin seseorang ketika mengalami kejadian yang mirip atau setidaknya kejadian yang mengarah ke suatu kejadian yang hampir mirip dengan kejadian traumatis tersebut, disitulah mungkin langsung ada respon dari dirinya yang freeze, bukan fight, bukan flight, tapi freeze. Jadi kayak check down, mati rasa. Itu karena kejadian traumatis itu.
berusaha untuk part of defense mechanism. Kayak mungkin kura-kura itu lalu dia masuk ke tempurung ya, part of defense mechanism. Sehingga untuk bisa memunculkan rasa lagi itu perlu memulihkan traumanya, dan memulihkan trauma memang tidak bisa kalau hanya sebatas obrolan kita ini. Trauma memang hal yang serius dan perlu beranikan diri ke profesional. Setiap kejadian yang kita alami di masa lalu sebenarnya sudah berhenti di masa lalu. Kejadian tersebut, kalau kita sadar, mindful, beberapa minggu yang lalu misal ada yang contoh, ini teman saya nyinyir ke saya, ngomong suatu kata-kata yang menyakitkan. Seketika dia menutup mulutnya, seketika itu pula sebenarnya sudah berhenti kejadian. Itu perlu dipahami dulu. Poin pertama itu perlu dipahami. Lalu apa yang membawa kejadian itu hingga sampai sekarang? Padahal kejadian itu sudah berhenti, tapi terus kita bawa setelah beberapa minggu, bahkan selang beberapa tahun, bahkan mungkin ada kejadian di waktu kuliah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di masa kecil, terus kita bawa. Yang bawa adalah pikiran, ingatan kita. Maka untuk menghadapi kejadian masa lalu, yang terjadi sebenarnya adalah kita menghadapi ingatan kita sendiri. Kita tidak lagi berhadapan dengan orang yang menyakiti hati kita. Kita tidak lagi berhadapan dengan momen itu. Karena bisa jadi ada suatu cerita momen orang yang menyakiti hati itu sudah meninggal, sehingga sekarang sudah tidak lagi berhadapan dengan orang itu. Nah, orang itu sudah ada, tapi kita masih berhadapan, berkonflik, bertempur, berkelahi dengan pikiran kita sendiri, dengan ingatan kita sendiri. Nah, gimana seninya menyikapi ingatan kita sendiri? Dan sayangnya ingatan ini kan tidak pernah permisi ya datangnya. Tiba-tiba pada waktu kita bengong itu tiba-tiba muncul atau persoalan relasi mungkin yang ya cukup banyak relate gitu, mantan bisa ngeliat coffee shop atau ngeliat atau denger lagu itu tiba-tiba ada konstruksi di pikiran kita kejadian sekian tahun yang lalu bersama mantan. Di dunia kerja juga seperti itu. Kejadian di kerjaan sekian tahun yang lalu terus kita bawa pikiran. Nah, di mindfulness, ketika muncul ingatan itu, kita tidak berusaha menghilangkan ingatan itu. Maka di mindfulness pun bukan berusaha melupakan. Kalau kamu berusaha melupakan, itu tandanya kamu belum pulih. Ketika kamu bilang, aku sudah lupa kok dengan kejadian itu, berarti kamu masih membenci ingatan itu. Dan ketika kamu masih membenci ingatan itu, berarti kamu masih belum pulih. Lalu di mindfulness ketika ingatan muncul, kita hanya berlatih untuk sadari saja. Oh, past is past. Selalu tidak ada kabar baru dari masa lalu. Ketika muncul ingatan hanya sadari saja. Thought, just thought. Pikiran hanya pikiran. Di situ kita punya sikap yang compassionate to our thought. Kita compassionate to our memory. Tetap muncul ingatan itu, tapi sikap kita menghadapi ingatan itu menjadi lebih ramah, menjadi lebih lembut. Jadi sebenar-benarnya pulih adalah ketika kamu masih ingat kejadian itu, tapi kamu tidak lagi reaktif terhadap ingatan itu. Katakan lirih dalam hati. Pelan perlahan katakan lirih dalam hati kepada dirimu sendiri. Thank you for being you. Thank you for being you.
Terima kasih kepada diriku sendiri yang selama ini sudah menjadi diriku seadanya. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini sampai detik ini dan kali ini di sore ini di kesempatan ini bukanlah sebuah kebetulan. Boleh saya minta tolong kiri kanan depan belakang saling berjabat tangan dan ucapkan thank you for being you. Silakan saling samperin. Boleh yuk berdiri. Ayo berdiri semuanya. Yuk berdiri semuanya. Tidak ada gap, tidak ada sekat. Saling lintas boleh kanan kiri kanan depan belakang. Samperin orangnya, beranikan diri untuk samperin orangnya. Silakan. Saya kembalikan ke hostnya. DKSP Tuh, Ki, pura-pura kaget ya. Pura-pura kaget. Gelap nggak ini? apa ya? Aman? Ini B Institute. Ya, jadi apa? Ngerti strukturnya ini? Berusaha untuk mengerti. Ini baru baca ya. Dan ini tadi habis sesi. Sesinya ini ada salah satu sesi yang buat saya nyaman sekali, seru sekali, enak sekali. Bener ya Gi ya, kamu ngerasain ya? Positif sih, Iya, pesertanya juga mengapresiasi gitu ya. Ditambah lagi hostnya kocak sih, komedi sih. Dan itu mungkin jadi salah satu aspek sehingga sesinya jadi nyaman. Ya gitu aja paling ya untuk ini gimana? Bisa ya jadinya ya Mas ya? Apa Yang ya? tadi ada Oh iya, bener-bener di awal tadi kan ada situasi yang di luar dugaan, di luar kepastian, nggak bisa, lalu ganti ke laptop yang lain, berharap bisa, ternyata nggak bisa juga, tapi setelah diutak-atik, diusahakan, dan akhirnya bisa. Ya. Dan ya langsung mengalir aja, buat saya sih aman, nyaman. Semoga teman-teman tadi juga bisa mendapatkan manfaat dari sesinya ya. Dan sepertinya hari sudah gelap. Udah malam. Besok juga mesti ke Jogja. Jadi gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.